of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita langsung aja mulai diskusinya. Om Bob, ini sudah masuk bulan September. Dan sepertinya kasus COVID-19 di Indonesia ya, kok kayaknya nggak selesai-selesai ini. Gimana ya Bob ya? Ya, virus corona COVID-19 ini tidak cuma di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia ini kena. Jadi masalahnya menjadi besar. Seperti diketahui, virus ini mulai masuk di Indonesia itu kelihatannya kan mulai bulan Januari atau Februari itu ya. Jadi ini hampir sudah setengah tahun. Ya, jadi karena virus ini termasuk jenis baru ya. Makanya kan penanganannya kan juga mungkin pada taraf awal itu tidak begitu piawai ya. Jadi masih mencari pola-pola yang terbaik itu gimana. Jadi ada yang bicara bahwa di Indonesia terkesan penanganannya agak kurang cepat ya, padahal memang virus ini termasuk virus baru. Nah, sekarang karena sudah berkepanjangan virus ini ada di Indonesia, sekarang terbukti bahwa di Indonesia itu penanganan bagi penderita COVID-19 yang sudah terserang itu, misalnya ada sesak napas, demam ya, atau hilang cita rasanya lidah, macam-macam itu ternyata terbukti di Indonesia itu sekarang lebih cepat lebih cepat sembuh. Ya, jadi ini kan memang diperlukan pengalaman ya. Jadi kalau lihat data-data sekarang ini, yang sembuh dari kena corona ini jauh lebih banyak ketimbang yang dulu ya. Jadi boleh dikatakan ini prestasi yang berbeda dengan negara-negara lain ya. Nah, cuman masalahnya kok bertambahnya orang yang kena virus ini, juga adanya banyak yang OTG ya, orang tanpa gejala. Ini memang menjadi tanda tanya yang besar sebetulnya kenapa ini bisa terjadi. Seperti kita ketahui dulu pada saat awal-awal dan menjelang Lebaran, itu kan menjadi buah simalakama. Memang kita tidak melaksanakan lockdown. Lockdown di Indonesia akan membuat pemerintah akan kehabisan dana ya. Dana ngutang pun mungkin kurang ya, karena penduduk Indonesia kan demikian banyaknya, lebih dari 200 juta. Betul. Ya, itu kalau semua harus lockdown semua, ini bisa repot ya. Maka putusan waktu itu adalah ya setengah lockdown ya. Itu ya oke saja, betul ya. Jadi waktu itu ada yang namanya tidak boleh mudik ya. Nah, terus tapi kalau pulang kampung boleh. Ini kan banyak yang tidak mengerti maksudnya. Jadi pada saat waktu itu Jakarta itu lagi kena wabahnya, kan banyak perusahaan-perusahaan yang terus pada tutup. Ya, tidak tahu sampai kapan. Waktu itu kan dilaksanakan PSBB. Betul. Ya. Jadi karena tidak ngerti kapan selesainya dan banyak karyawan-karyawan yang sementara tidak ada kerjaan, terutama juga pekerja-pekerja harian atau pekerja-pekerja kontrak, macam-macam itu jumlahnya cukup banyak di Jakarta. Jadi itu kalau mereka mau pulang kampung, artinya tidak akan kembali Jakarta. Ya, selama situasi COVID-19 ini masih nggak beres, mereka akan tinggal kembali di desanya masing-masing di kampung. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Timur. Jadi mereka akan kembali ke tempat habitatnya. Ya. Kalau keluarganya itu petani, ya dia akan ikut bantu bercocok tanam. Ya, karena kehidupan di Jakarta itu kan termasuk kehidupan yang keras. Ya, biayanya tinggi. Kalau nggak punya pendapatan gimana? Ya, jadi kebijaksanaan pemerintah cukup oke. Bagi yang mau pulang kampung silahkan. Tapi yang mudik itu kan karena ada hari raya itu kan kepengen mudik kumpul sama keluarga, nanti kembali ke Jakarta lagi. Nah, karena situasi pandemi ini ya diharapkan
Ya memang itu. Kalau bisa ya jangan mudik. Ya, makanya kalau mau pulang kampung silahkan. Kalau mau mudik jangan. Ya. Oke. Tapi kan ini nggak bisa jadi peraturan yang ketat ya. Jadi waktu itu hanya dikatakan seperti itu. Diharapkan nanti di lapangan itu para petugas kita itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, tetapi celakanya itu ternyata pencegahan yang di lapangan itu kurang bisa efektif. Ya, banyak sekali orang yang pulang mudik dengan mumpet-mumpet dengan cari jalan tikus. Ya kan? Bagaimana caranya supaya bisa menembus blokade yang dilakukan oleh aparat. Ya, ini juga banyak terjadi kan. Jadi sebetulnya ya repot. Tapi waktu itu apakah para petugas memang sudah melakukan tugasnya dengan baik, Om Bob? Ya, waktu itu memang susah diomong ya. Petugas-petugas kita yang di lapangan itu ya sepertinya kok belum mengerti dengan jelas ya what why how-nya antara perbedaan pulang kampung sama mudik ya. Dan kelihatannya memang aparat-aparat yang di bawah itu, eselon-eselon di bawah ya, yang di lapangan itu memang belum dibekali dengan sistem administrasi yang baik. Ya, jadi waktu itu harus ada surat jalan misalnya seperti itu. Iya, surat jalannya kayak apa? Belum tahu. Ini menjadi nggak karuan, ya. Sehingga sekarang juga ada kan itu terbitan koran baru di Jawa Timur, Diswe. Oh iya. Ya promosinya kan juga begitu. Ini bukan koran tapi harian. Nah ini sama ya. Pulang kampung boleh tetapi mudik tidak boleh. Lah sama ya. Ini bukan koran tapi terbit harian ya, sama ya. Jadi ya bagus ini ya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Sambil terus Awang ingetin, Anda bisa mengirim komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan kirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Selamat datang kembali di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih tungguin komentar-komentar Anda yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Nah, Om Bob, tadi diskusi kita masih sampai di flashback seputar penerapan aturan mudik dan pulang kampung. Istilah pulang kampung dan pulang mudik ini menjadi nggak karuan, ya, karena tidak dibarengi dengan satu peraturan-peraturan atau SOP yang detail, maka petugas yang di lapangan juga menjadi bingung, ya, sehingga terjadilah semacam migrasi ya. COVID yang dulu di Jakarta itu juga menjadi tersebar di kampung maupun di daerah lain yang di mana orang-orangnya pada mudik atau pulang kampung tadi. Ya, jadi ini memang susah karena petugas yang di lapangan itu juga hatinya kurang kuat. Ya, mungkin takut landasan hukum mungkin ya. Juga takut dengan suaranya orang-orang kalau sudah panik karena lebaran mau mudik itu kan semangatnya 45 ya. Jadi kalau dilarang juga bisa marah. Nah, tetapi petugas-petugas kita itu juga hatinya kurang kuat ya, jadi agak lembek. Jadi tergantung bagaimana terus ini lolos. Terlalu baik hati mungkin Om Bob ya. Bisa begitu. Tapi juga ada yang ngomong itu bahwa enggak apa-apa ya kalau ada petugas-petugas di lapangan itu ternyata bisa kok diajak damai. Nah ini kan jadi semua jadi ruwet ya, terbukti sekarang COVID ini nggak selesai-selesai. Ya, Jakarta nomor 1, Jawa Timur nomor 2 mungkin sudah mulai berkejar-kejaran dengan Jawa Tengah. Di Kudus juga katanya sudah puncaknya tinggi sekali. Ya, jadi ini kan ya kemungkinan gara-gara dari itu. Tapi Om Bob, kira-kira ada penyebab lain nggak ya? Ya sebetulnya kalau kita mau cari-cari ya, kalau kita mau lihat secara realitasnya, ini juga terjadi semacam tidak terkendali dengan baik. Misalnya di Jakarta, pada saat pengeterapan ini jumlah
transportasi umum malah dikurangi operasinya. Ya, kereta api komuter juga dikurangi jam kerjanya. Ya, terus diterapkannya ganjil genap yang lebih banyak. Itu membuat sebetulnya orang yang masih mau bepergian menjadi kekurangan transportasi umum. Ya, dengan demikian apa yang terjadi? Prediksi bahwa kalau ada pengurangan transportasi umum dan berlakunya ganjil genap, itu dianggap akan membuat orang tidak mau bepergian. Dengan asumsi yang kayak gitu. Lah ini kan ternyata terbukti salah. Justru yang betul kan begini. Kalau transportasinya dikurangi, ya pasti orang menunggu dan berjubel-jubel. Ya karena kalau sudah setengah dibuka PSBB-nya itu kan perusahaan sudah boleh mulai beroperasi walaupun jumlahnya separuh, ya. Betul. Kantor-kantor juga dihimbau agar separuh yang masuk. Jarak distancingnya juga dilakukan. Tetapi perhitungan bahwa betul-betul separuh yang masuk sehingga transportasi umum itu dikurangi jumlahnya, dikurangi frekuensinya, yang biasanya sampai jam 11 malam hanya sampai jam 9 malam. Wah, itu jadi membuat masyarakat menjadi kebingungan. Ya, maka pulangnya yang biasanya agak malam menjadi maju karena takut kalau malam nggak ada kendaraan gimana. Ya, jadi terciptalah situasi-situasi yang bergerombol-gerombol tadi. Ya, nggak cuma itu loh. Kemarin juga ada kan orang yang punya acara sunatan, orang yang punya acara hajatan, ya. Juga maaf ya, memang ini kenyataan kan, ada yang namanya deklarasi atau demo-demo itu, ya. Itu kelihatannya pihak kepolisian sudah memberikan warning. Demo dan kumpul-kumpul deklarasi macam-macam itu kan secara protokol kesehatan sudah tidak boleh. Ya, tetapi entah kenapa ini terjadi, ya. Kita nggak tahu apakah ada sesuatu di belakang sehingga itu menjadi terjadi. Demo berjilid-jilid masih terjadi. Terus itu kumpul-kumpul deklarasi macam-macam itu juga terjadi, ya. Jadi sebetulnya ini kan kurang terkendali secara ketat. Akibatnya sekarang grafik yang kena COVID-19 ini tidak turun-turun. Di negara lain begitu sampai puncak itu menjadi mendatar dan menjadi slowdown turun. Tapi di Jakarta itu menjadi naik terus. Sampai hari ini ya pusing. Ya, kemarin sempat ada viral kan bahwa ini gedung-gedung Wisma Atlet yang sekarang dijadikan rumah sakit khusus COVID-19, malam hari itu seluruh kamar itu nyala semua. Ya, kalau orang yang tidak tahu kalau sedang kena COVID mestinya beranggapan, wah, ekonomi Indonesia hebat. Maksudnya ya, hebat? Ini hotel demikian itu kok kamarnya penuh semua. Ya kan? Itu berarti kan ekonominya bagus. Mungkin okupansinya bisa 95%, ya kan? Okay. Wah, luar biasa ini, bisnis bagus ini. Tapi ternyata itu adalah rumah sakit. Berarti kan banyak pasien, di gedungnya itu hampir nggak cukup. Nah ini kan ya gara-garanya salah satunya itu karena sementara vaksin COVID-19 ini belum beredar, ya sekarang kan lagi taraf uji ketiga, ya diharapkan nanti Desember atau sudah bisa divaksinasi atau Januari, ya itu baru akan kelihatan kenyataan yang lebih bagus. Jadi karena belum ada vaksin yang bisa dipakai, maka pencegahan untuk penularan dari COVID-19 ini kan cuma 3 jalan itu. Sudah terbukti kan? Pakai masker, social distancing, cuci tangan. Kalau itu kita disiplin melakukan, niscaya penularan ini menjadi tidak ada atau berkurang jauh, ya. Karena kalau sama-sama pakai masker, itu kemungkinan nularinya dari droplet itu cuman 5%. Ya, kalau jaraknya distancingnya 1,5 meter atau 2 meter itu lebih kecil lagi. Cuci tangan bagus lagi karena virus ini kan diketahui kalahnya sama sabun. Ya, cuci tangan kalau nggak pakai sabun ya nggak ada artinya. Jadi pakai sabun. Nah, dengan demikian kan harusnya seperti itu. Nah, kenapa kok sekarang yang ngatur lalu lintas itu kok berjubel-jubel?
Terus yang mau ngatur pakai masker, yang tidak pakai masker lebih galak dari petugasnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Di segmen sebelumnya sempat kita bahas tentang petugas yang mencoba menertibkan masyarakat untuk tetap memakai masker. Tapi petugasnya malah kalah galak. Nggak cuman itu, kalau sudah melanggar pakai masker, hukumannya kemarin yang paling viral dan diketawain di seluruh dunia itu kan. Karena loh kok seperti dagelan. Ancamannya, hukumannya suruh masuk di dalam peti mati. 5 menit katanya ya. Nah padahal masuk di dalam peti mati, yuk giliran orang kedua yang masuk, ini udah nulari. Iya betul. Ya, ini kan kacau ini ya. Jadi pengertian bagaimana menangani ini kok sepertinya tidak serius. Terus ada lagi hukumannya, hukuman sosial. Oh iya. Suruh nyapu pinggir jalan. Terus sekarang belakangan agak lumayan, suruh nyapu di kuburan. Tapi dikasih topeng tokoh-tokoh hero zaman sekarang. Ada yang Spider-Man, Captain America, macam-macam. Nah, kalau ada yang ditanya atau petugasnya, loh kenapa kok pakai topeng hero-hero seperti itu? Nah ini jawabnya ya gimana? Ya di samping mereka itu kena hukuman, tapi kan kelihatan bahwa mereka tuh pahlawan karena mau membersihin kuburan dengan tanpa dibayar. Ya, mau nyapu-nyapu di pinggir jalan ya. Salah-salah tuh juga katanya ada yang bersihin WC umum gitu, itu kan jadi pahlawan. Nah ini kan ini pahlawan kesiangan. Ya kalau memang tidak ada cara-cara seperti ini, tiba-tiba terus ada banyak orang itu datang, saya mau membersihin WC umum dengan tanpa dibayar, nah, itu pahlawan. Nah, ini kan pengertian ini yang seharusnya menjadi lebih baik. Cuci tangan, ini juga kita belum kelihatan dengan benar apakah memang sudah dilakukan atau tidak ya. Tetapi aturan kalau tidak ada yang mensupervisi ya, karena masyarakat di Indonesia ini kan seluruh dunia sudah tahu kan itu tagar terserah ya. Indonesia terserah. Nah, karena memang masyarakatnya itu tidak mengerti secara diri sendiri, jadi semua aturan itu diterjang saja, tidak dilakukan dengan konsekuen, sedangkan petugasnya juga di dalam menindak itu kok sepertinya ragu-ragu. Ya, kita juga nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Ya, katanya ada yang ngomong masalah COVID-19 ini di Indonesia dipolitisir. Meluas lagi tuh. Ya udahlah, kita nggak usah bahas itulah ya. Okay. Tapi kita hanya melihat kenyataan yang terjadi. Ya, kenapa kok seperti itu? Nah ini kan jadi repot. Terus peraturan-peraturan yang keluar itu sering tumpang tindih. Lembaga yang satu mengatakan A, lembaga yang kedua menyatakan B. Jadi petugas lapangan itu bingung mana yang harus diikutin. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau bicara dengan jujur, ya bisa dimaklumi lah karena ini situasi pandemik COVID-19 ini kan baru pertama terjadi. Ya mudah-mudahan hanya pertama dan terakhir ya. Amin. Jangan ada lagi ya. Amin. Ini kan memang diperlukan manajemen yang betul-betul kuat. Ya leadership yang kuat di dalam menangani masalah ini. Ya kalau kita lihat selama ini masing-masing sepertinya kalau dalam bahasa Jawa itu ada tepo seliro. Nggak enak lah karena dia sudah ngomongnya A. Kalau dinilai itu A-nya nggak bener, pejabat yang lain mau ngomong itu salah, nggak enak. Sesama biskota kan tidak boleh mendahului. Gitu. Ini yang menjadi cikal bakal ketidakberesan. Ya sekarang masalah rumah sakit. Masalah rumah sakit itu kenapa orang yang kena COVID-19 tetapi masa kritisnya sudah selesai, ya misalnya sesak napas, panas tinggi itu sudah selesai, sudah diobati kan. Sekarang dokter-dokter di Indonesia kan sudah lihai ya. Nah itu
kenapa ditahan tidak boleh pulang, harus menunggu swab test yang kedua kali. Ya kalau menurut pengalaman dari yang lain-lain di negara lain, itu sudah tidak dilakukan seperti itu. Kalau gejala yang kritis sudah lewat, karena kondisi rumah sakit kita itu dalam kondisi darurat, kapasitasnya kurang, ya bolehlah dia meninggalkan rumah sakit dengan wanti-wanti yang luar biasa, yaitu awas, you harus jaga kesehatan, makan banyak vitamin, berjemur di matahari, ya jangan terlalu capek, karena virus ini kalahnya sama badan yang sehat. Wong ini bukan bakteri kok. Tapi kenapa rumah sakit menahan-nahan orang yang sudah kelihatannya bisa memungkinkan dipulangkan tapi ditahan? Jadi kelihatannya yang sakit itu kan terlalu banyak, padahal sudah bisa beberapa yang dibawa pulang. Ini kan juga terjadi pendapat-pendapat yang berbeda, sehingga tidak ada satu orang yang berani mengambil risiko untuk mengatakan bahwa ini boleh pulang, ini tidak. Semua menunggu. Nanti dilihatlah. Ya, jadi ada orang yang masuk rumah sakit bisa 1 bulan, bisa 3 minggu, bisa hampir 2 bulan belum keluar-keluar. Padahal dia sudah baik-baik saja. Sudah seperti itu. Om Bob, kita break dulu sebentar ya. Dan jangan lupa kita tunggu komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita masih tunggu komentar-komentar Anda untuk bisa dibahas di sini. Silakan langsung aja kirim via WhatsApp ke 0878 5590 7788. Oke, lanjut lagi diskusi kita, Om Bob. Kalau tadi kita membahas seputar rumah sakit yang di masa darurat ini, seharusnya boleh dong mengizinkan pulang pasien COVID-19 yang kondisinya tuh emang sudah pulih gitu. Tapi kalau terkait swab test, gimana Om Bob? Swab test itu kalau di luar negeri, kalau tidak ada gejala bahwa you tuh kena COVID-19, itu nggak boleh swab test. Tapi di Indonesia, siapapun boleh swab test. Nah, sebetulnya swab test itu kan digunakan untuk orang-orang yang betul-betul menderita. Nah, ini kita juga nggak ngerti. Kenapa luar negeri, banyak teman-teman yang di Singapura atau di Australia, di Belanda, itu kalau mau melakukan swab test nggak bisa. Karena kamu nggak ada gejala, jadi nggak perlu. Swab testnya itu karena jumlahnya terbatas, dipakai untuk orang-orang nanti yang diperlukan. Ya, jadi seperti sekarang vaksin. Vaksin ini kan paling bagus seluruh penduduk Indonesia 250 juta itu kan harus divaksin semua. Supaya jangan kena COVID. Kan harus menunggu giliran. Karena nanti Indonesia itu sebulannya hanya punya stok 50 juta vaksin. Yang sekarang lagi dikembangkan di Bio Farma Bandung bersama perusahaan dari Tiongkok Sinovac. Nah, ini siapa yang mau dipakai dulu? Nah, ini kan sudah ada ketentuan. Pertama kali orang-orang yang terlibat dengan membantu pulihnya kesehatan. Nah, terus nanti urutannya siapa, itu kan sudah dijelaskan dengan bagus. Nah, ini juga demikian. Ya, jadi protokol yang harus dijalankan untuk sebuah rumah sakit bagaimana ini sepertinya ya belum begitu tegas, ya. Oke, banyak juga ya penyebabnya ya. Tapi masih ada lagi nggak sih Om Bob? Oh, ada. Ada. Wow. Ya misalnya ini gini, misalnya kalau terjadi pelanggaran, maka hukumannya apa? Ini kan kita nggak begitu kuat. Kan tadi udah cerita kan, ada yang suruh bersih-bersihkan, Masuk peti gitu. sekarang ada yang suruh nyanyi lagu-lagu Nasional. kebangsaan, ya. Terus disuruh mengucapkan Pancasila. Saya kira ini nyanyi lagu kebangsaan, menghafalkan Pancasila itu kan di sekolahan. Kalau itu jadi hukuman, ya gimana? Hukuman disuruh milih mau yang ini apa mau yang itu. Ini kan guyonan. Ya, jadi kurang tegas. Ya, juga kurang berani mengatakan ini yang salah siapa.
Ya sekarang misalnya Jakarta terjadi situasi yang seperti ini. Protokol kesehatan tidak dijalankan dengan baik oleh pemimpin-pemimpin di daerahnya. Ini terus yang salah siapa? Ini nggak ada ketegasan. Yang salah semua rame-rame. Yang salah kita semua. Yuk semua secara kur bilang ya benar yang salah kita semua. Baik aparat, oknum dan juga masyarakatnya. Jadi kalau yang salah semua, apa semua mau dihukum? Ya kan? Ini sebetulnya suatu pendidikan yang kurang baik. Jadi harus berani ditunjuk siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab paling besar. Kalau terjadi kerumunan, kalau terjadi uyel-uyelan, yang salah siapa? Yang ngasih instruksi siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Nah, harus ditunjuk ini yang salah ini. Kalau sudah salah apa yang terjadi? Ya sementara nggak boleh memimpin gitu kan. Sampai COVID ini selesai. Jadi diambil alih. Nah sekarang bingung. Sekarang COVID ini yang bertanggung jawab siapa untuk memulihkan? Dari Departemen Kesehatan ngomong. Dari pihak pemerintahan sipil ngomong. Ketua gugus ini atau gimana, pokoknya itu kan banyak yang seolah-olah tuh banyak yang bertanggung jawab. Jadi pemimpinnya itu banyak. Seperti satu kapal itu kan harus ada satu kapten, ya. Bukan dua kapten. Nah ini kaptennya banyak karena departemennya juga beda-beda. Jadi bingung. Ya mestinya yang menyatakan bahwa ini harus dilakukan PSBB. Ini tidak boleh dilakukan model ini, model itu. Itu harusnya ya yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Tapi kalau pejabat yang menangani COVID-19 ini bukan kepala daerah gitu, terus gimana dong? Ya memang sebetulnya ini saatnya memang kemarin tuh sudah harus dilakukan struktur organisasi yang keluar dari organisasi pemerintahan. Ini kan darurat. Kalau darurat harus diambil alih sama seorang yang bertanggung jawab penuh mengatasi situasi darurat ini. Sang pemimpin untuk mengatasi darurat ini diberi wewenang yang luar biasa. Dia boleh mencari pembantunya yang dia maui, ya, dan dia boleh menempatkan dimanapun orang ini ditempatkan. Ya, dan lembaga ini yang dipimpin sama satu orang ini harus mempunyai otoritas menerobos peraturan semua. Ya ini boleh pejabat pemerintah, boleh bukan pejabat pemerintah. Tetapi orang ini harus jago, cukup tegas, punya pengetahuan yang luas. Ya jadi orang ini ditanggung jawabin untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah ekonomi mau dibuka atau tidak, itu dia juga yang nentuin. Satu wilayah ini harus di lockdown, di PSBB, ya dia yang nentuin. Om Bob, kita break dulu sebentar ya. Dan jangan lupa kita tunggu komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim via WhatsApp di 0878 5590 7788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Masih Anda dengerin Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Nah, kita lanjutin. Sepertinya cukup tepat kalau kita memiliki satu orang pemimpin yang bertanggung jawab atas situasi darurat sekarang ini. Nah, tapi untuk menemukan orang seperti itu, apakah mudah Om Bob ya? Ya, memang tidak ada yang mudah. Ya, tapi ini adalah jalannya. Ya, jadi kalau kita paling mudah tuh kita kalau lihat film itu. Kita kan pernah ada film yang satu negara itu yang kena bencana pandemik. Apa yang dilakukan? Ya, yang dianggap kuat untuk melaksanakan tugas, disiplin. Kalau pemimpin bilang A, pasti jalannya A. Itu kan sepertinya kita ketahui itu di kalangan militer itu sangat disiplin. Komandannya bilang A, anak buah semua bilang A. Tidak mungkin ada yang meleset. Itu kalau kita lihat di film yang seperti itu kan kelihatan. Pemimpin daerahnya, kepala daerahnya itu tunduk sama itu. Walaupun kepala daerahnya mungkin pangkatnya itu jenderal atau kolonel, tetapi sang
pemimpin dari keadaan darurat ini pangkatnya cuman kapten, tapi punya kapten yang bisa memerintah kolonel yang posisinya misalnya sebagai wali kota atau bupati kalau di Indonesia gitu kan. Jadi sang pemimpin mengatasi COVID ini dia mempunyai kaki tangan, maaf bukan kaki tangan lah ya, anak buah yang baik yang dipercaya, yang ditempatkan di masing-masing daerah. Jadi koordinasinya jalan melalui satu jalur, tidak melalui banyak jalur. Ya jadi persis toh. Ini sekarang COVID ini kan seperti perang kan. Itu Presiden Uganda itu kan mengatakan ini perang. Kalau dulu perang dunia itu kan kelihatan musuhnya. Sekarang ini nggak kelihatan musuhnya. Virus-virus itu nggak kelihatan musuhnya. Tetapi kelakuan kita dalam mengatasi ini harus seperti perang. Jadi komandannya itu betul-betul yang hebat. Dan komandan ini berhak dalam situasi yang kayak gini berhak memecat pejabat kalau berani melanggar ketentuan yang dia lakukan. Wow. Jadi ini memang luar biasa. Memang ada yang ngomong lah ini katakan negara demokrasi. Loh, tapi kalau sudah darurat itu ya jangan pakai demokrasi yang seperti sekarang ini. Ya, apa you mau negara kita tuh demokrasinya seperti Amerika yang negara bagiannya itu kita tidak mau pakai masker. Wah, sekarang Amerika terkenal yang kena paling banyak di dunia. Ya, maaf kalau kita nggak boleh olahraga rame-rame, nggak boleh berenang, itu mengganggu atau melanggar hak asasi kita. Wah, itu kan sebetulnya di Amerika itu di Miami barang itu kan jadi nggak karuan. Lah karena ini darurat harus seperti itu. Tapi lagi-lagi Om Bob, apakah mudah untuk menentukan ini semua? Ya pasti susah. Ya jadi DPR itu harus rundingan sama pemerintah. Sama-sama mencari solusi kepentingan nasional. Jangan mempunyai kepentingan di balik situasi ini yang dipolitisir tadi. Saya kepengen jatuhkan ini supaya nggak populer. Jangan mencari masalah bahwa ini karena seperti ini. Ini kan banyak beredar itu isu-isu yang kayak gitu. Nah, seluruh anggota DPR, jadi parlemen tuh sama pemerintah tuh harus kompak membicarakan solusinya gimana. Memang ini akan menjadi debat besar. Tetapi begitu diputuskan, oke, sekarang kita ngangkat satu eksekutif untuk mengatasi keadaan darurat ini. Dan kasihkan wewenang. Nego, berapa lama you akan selesai dengan masalah ini? Katakanlah 1 tahun saya selesai, 9 bulan saya selesai. Seperti usia bayi di dalam kandungan kan 9 bulan ya. Misalnya seperti itu. Nah, kalau udah jalanin. Kalau dia nggak gagal ya udah diganti, kan masih gitu. Di tengah jalan kok kelihatannya nggak beres gitu ya cari rundingan. Kenapa kok ini? Nah, tangannya yang paling kuat kan ya presiden yang mengatakan wah sorry lu nggak bisa kerja nih ganti gitu ya. Tapi wewenangnya disetujui sama parlemen bahwa harus ngangkat model-model seperti ini karena ini sudah perang ya. Ini kan perang ini bukan perang-perangan, bukan latihan, ini perang betulan. Jadi tidak peduli ini musuh atau teman di dalam politik ya, itu ya harus digenjot kalau salah. Yang menentukan salah atau betul siapa? Ya komandan tadi itu yang sudah dipercaya untuk menangani. Jadi jangan dikasih wewenang menangani tapi buntutnya ditarik. Ya jadinya seperti ini, nggak beres. Ini memang diperlukan satu tindakan yang berani. Ya, kadang-kadang untuk berhasil itu memang keberanian itu sering mengambil porsi 80%. Perhitungan itu ya cuman ya di bawah itu kan. Kalau kepengen perhitungannya 100% sip, ya waktunya habis buat rapat. Buat rapat toh habis. Jadi memang diperlukan gerakan yang cepat. Dan kalau udah ketemu orangnya, yaitu disupport tenan. Betul-betul harus disupport. Nah Om Bob, tadi kita udah ngobrol panjang lebar tentang penanganan COVID-19 yang sepertinya kok berkepanjangan sampai saat ini juga. Tapi kalau kita wakilkan dengan satu kata atau satu kalimat gitu, kira-kira kalimat apa ya yang bisa mewakili ini semua? Menurut saya yang paling tepat ya itu ketegasan. Ya, jadi segala sesuatu yang dijalankan ini kurang tegas. Ya, jadi semua nganggap
bahwa ini tidak serius. Padahal ini adalah perang. Jadi ketegasan ini harus betul-betul ditegakkan agar supaya COVID ini cepat-cepat hilang. Sekarang di Tiongkok itu sudah tidak pakai masker. Industri-industri sudah mulai gerak jalan. Ekonomi sudah mulai bangkit kembali. Jadi kalau Indonesia kepingin cepat-cepat bisa bangkit kembali dan diramalkan kan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 5 di dunia nanti pada tahun 30 ini, ya sekarang saatnya. Jadi momen COVID-19 ini harus betul-betul dijadikan momen bahwa sekarang kita harus mengutamakan ketegasan, bukan lagi keraguan-raguan. Yes, dan sekian episode kali ini. Terima kasih banyak Om Bob. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Silakan kirim komentar-komentar Anda tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini. Kirimkan via WhatsApp di 0878 5590 7788. Atau kalau mau via email, alamatnya di apapunyangandamau@gmail.com. Sampai ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.